Ketika melihat seseorang yang sedang sakit dan kemudian dipasangkan infus yang di dalamnya ada sebuah larutan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Pernahkah kalian bertanya-tanya, larutan apa itu? Dan ketika mengalir ke dalam tubuh, apakah terasa sakit, kebas, atau semacamnya? Pemasangan infus adalah tindakan medis di rumah sakit yang dilakukan dengan memberikan cairan dan obat melalui pembuluh darah. Dalam larutan infus terkandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Sebelum diberi infus, baik dokter, perawat, atau petugas medis lainnya akan menentukan jenis cairan infus atau obat yang akan digunakan oleh pasien. Setelah berhasil menentukan metode pemasangan infus yang tepat, barulah infus dapat disuntikan ke dalam kulit pasien. Biasanya, pemasangan infus dilakukan pada lipatan lengan, punggung pergelangan tangan, atau area tubuh lainnya. Namun, sebelum memasukkan jarum ke pembuluh darah, perawat atau petugas medis biasanya akan membersihkan area yang disuntik dengan alkohol. Ini dilakukan agar area kulit tersebut bersih dari paparan kuman. Selanjutnya, dokter atau perawat akan menyuntikkan infus ke dalam pembuluh darah. Kemudian, perawat akan menyesuaikan laju cairan infus agar terkendali. Larutan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien harus isotonik dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan sel-sel dalam darah. Mengapa harus isotonik? Karena jika larutan infus isotonik, maka zat penting dalam larutan infus akan dengan mudah diserap oleh sel-sel darah. Jika larutan infus hipertonik, maka larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi daripada larutan yang lain akan dapat menekan sel darah, sehingga menyebabkan terjadinya krenasi, yakni peristiwa keluarnya air dari sel darah yang mengakibatkan sel darah akan mengkerut dan rusak. Jika larutan infus hipotonik, di mana larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik lebih rendah daripada larutan yang lain, akan dapat menyebabkan cairan dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel darah merah akan pecah yang tentunya akan membahayakan pasien. Peristiwa ini disebut hemolisis. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa kandungan yang terdapat dalam larutan infus. Dan ketika pemasangan infus mungkin akan merasa nyeri atau muncul rasa tidak nyaman saat selang kateter dimasukkan ke pembuluh pena. Tapi tidak perlu cemas, rasa nyeri atau tidak nyaman tersebut merupakan reaksi normal dan umumnya akan segera membaik setelah pemasangan infus selesai dilakukan. Dalam pemasangan infus ini, ternyata menerapkan salah satu dari materi kimia sifat koligatif larutan, yakni tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang mampu menghentikan perpindahan molekul pelarut yang dapat mengontrol bentuk sel agar tidak pecah dan mengalami kerusakan jika larutan infus masuk ke dalam tubuh pasien.